Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Para pemirsa Salam Touch Channel yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas bahwa Islam ini adalah agama yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Artinya Islam ini adalah sumber kebahagiaan. Bagaimana memahami bahwa Islam ini adalah sumber kebahagiaan? Sederhana saja, itu selalu ada diulang-ulangi. Bahwa sesungguhnya kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan manusia di dunia yang sementara ini dan di akhirat yang selama-lamanya Allah letakkan pada pengamalan agama yang sempurna. Jadi sekali lagi agama yang saya maksudkan ini bukan agama yang dibicarakan, bukan agama yang ditabligh akbarkan, bukan agama yang diseminar internasionalkan, tapi agama yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita adalah agama yang diamalkan. Sejauh mana kita mengamalkan agama, maka sejauh itu pula lah kita akan bahagia. Dan kalau kita meninggalkan agama, maka kita akan tidak mungkin menggapai yang namanya kebahagiaan dalam hidup ini. Hadirin yang mulia, perlu kita pahami bahwa mungkin orang punya harta, dia bisa tenang, dia bisa senang, tapi belum tentu dia bisa tenang. Karena yang bisa memberikan ketenangan hanyalah agama. Orang punya pangkat tinggi mungkin bisa senang, tapi belum tentu dia tenang. Karena agama lah yang akan memberikan ketenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa seseorang itu akan merasakan ketenangan dalam hidupnya kalau dia senantiasa ingat dan berzikir kepada Allah. Allah katakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanyalah dengan selalu berzikir kepada Allah, hati ini akan tenang dan damai. Hadirin yang mulia, mari kita lihat lebih jauh bahwa agama ini adalah sumber kebahagiaan. Seandainya, karena agama ini kan ada dua. Pertama, perintah yang harus dikerjakan. Yang kedua, larangan yang harus ditinggalkan. Saya kadang-kadang merenungkan, seandainya seluruh perintah Allah ini dikerjakan, alangkah indahnya hidup. Dan seluruh larangan Allah ini ditinggalkan, saya pikir kita akan menikmati kebahagiaan. Mari kita lihat lebih jauh. Allah menyuruh kita misalnya jujur, semua orang jujur. Allah menyuruh kita amanah, semua orang amanah. Allah menyuruh kita salat, semua orang salat. Allah menyuruh kita puasa, semua orang puasa. Allah menyuruh kita tolong menolong, semua orang tolong menolong. Jadi kalau perintah Allah ini dikerjakan, saya yakin kehidupan ini akan terasa nikmat untuk kita jalani. Mari kita lihat lebih jauh. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita sesuatu. Nah, kalau Allah melarang kita sesuatu, berarti pasti ada mudaratnya. Kita bisa bayangkan kalau kita hidup di suatu tempat, Allah melarang kita mencuri, nggak ada orang mencuri. Allah melarang kita untuk minum khamar, nggak ada orang minum khamar. Allah melarang kita berzina, nggak ada orang berzina. Allah melarang kita untuk membicarakan kejelekan orang lain, nggak ada orang yang membicarakan kejelekan orang lain. Seandainya semua larangan-larangan Allah ini kita tinggalkan semuanya, saya yakin kehidupan ini luar biasa. Bahkan bisa dikatakan akan terasa surga sebelum kita masuk ke surga yang sesungguhnya. Itulah agama. Jadi agama ini akan memberikan kenikmatan kepada kita ketika agama ini dikerjakan. Perintah ini kan macam-macam, tapi puncak perintah ini adalah salat. Nah, kalau salat ini dikerjakan, maka kehidupan ini akan menjadi baik. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa salat itu adalah tiangnya agama. Siapa yang mendirikan salat berarti mendirikan agama. Dan siapa yang meninggalkan salat berarti orang itu menghancurkan agama. Bahkan dalam beberapa keterangan hadis, Nabi menjelaskan bahwa posisi salat itu seperti kepala di anggota tubuh. Kita bisa bayangkan, ada orang yang jalan tanpa tangan itu biasa. Ada orang pakai ketongkat, tidak ada kaki biasa. Tapi tidak pernah kita lihat ada orang jalan tidak punya kepala. Karena kalau kepala ini tidak ada, semua anggota tubuh ini nggak ada artinya. Ini menunjukkan bahwa kalau salat ini tidak ada, maka ibadah-ibadah yang lain sepertinya tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah
Tidak ada yang harus kita jaga sungguh-sungguh melebihi penjagaan kita terhadap salat. Untuk larangan Allah, ada satu juga hal yang bagus perlu kita perhatikan, yaitu orang sekali mudah sekali berdusta, dan ini adalah sumber malapetaka. Makanya kalau kita tinggalkan dusta dalam kehidupan ini, luar biasa indahnya hidup ini. Ini saja dua dipegang kuat-kuat, salat diperbaiki, dan tinggalkan dusta dalam kehidupan, maka kehidupan ini akan terasa nikmat. Saya kasih contoh sebagai penutup. Para pemirsa Salam Ta Channel yang saya muliakan, mari kita lihat, seandainya ada satu rumah tangga, betul-betul rumah tangga itu memperhatikan salat, bapaknya salat, ibunya salat, anak-anaknya salat semuanya, saya yakin dan percaya keluarga itu pasti hidup tenang, bahagia dan damai, sekalipun hidupnya di bawah garis kemiskinan. Kedua, kalau mau lebih yakin, cari satu rumah tangga, suami tidak dusta kepada istri, istri tidak bohong kepada suami, orang tua tidak dusta kepada anak, anak-anak jujur kepada orang tuanya. Kalau ada keluarga seperti ini, yakinlah bahwa pasti hidupnya tenang, bahagia dan damai. Jadi ketika agama diamalkan, taruhlah misalnya salat dikerjakan, dusta ditinggalkan, maka kehidupan ini akan jadi baik. Dan itu mungkin ada yang ulama perhatikan bahwa tolong dipegang kuat-kuat ini. Ini dasar. Kalau Anda mau hidup tenang dan damai, perhatikan salat dengan baik, dan yang kedua, tinggalkan dusta dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Pemirsa channel yang Salam Ta Channel yang saya hormati, inilah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.